Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil tugas pertemuan 12 saya. Nah, di sini saya yang pertama yaitu membuat package data yang terdapat di dalam package data ini ada dua package, yaitu yang pertama yaitu package DAO dan package entity. Nah, di dalam package ini yaitu yang pertama itu kelas user DAO. Nah, di dalam kelas user DAO ini, di sini saya menambahkan yang pertama yaitu interface user DAO. Interface user DAO ini adalah untuk mengakses data. Kemudian selanjutnya saya menambahkan insert, delete, dan query. Dan insert ini digunakan untuk operasi database yang ringan di backgroundnya nanti. Kemudian delete ini digunakan untuk menghapus data pada user. Kemudian pada query ini digunakan untuk login autentikasi pada pengguna. Kemudian kita masuk pada kelas apps database. Di dalam kelas ini, di sini saya menambahkan pada beberapa kode yaitu pada baris ke 20 sampai baris 26. Nah, ini berfungsi untuk mendapatkan interface database pada ROM. Kemudian selanjutnya pada kelas user entity. Nah, di sini saya menambahkan entity data kelas user entity yaitu digunakan untuk melakukan operasi database seperti insert, delete berdasarkan email dan passwordnya nanti. Nah, kemudian selanjutnya saya menambahkan guide-nya pada kelas project. Di sini saya menambahkan ID untuk mengaktifkan KSP-nya. Kemudian selanjutnya di Gradle modulnya, di sini saya yang pertama memasukkan ID untuk KPPS-nya. Kemudian selanjutnya di sini saya juga menambahkan file room version ini adalah untuk mengintegrasikan room database. Kemudian selanjutnya saya membuat package user itu yang terdapat di dalamnya itu yang pertama kelas fragment user. Kelas fragment user ini di sini yang pertama saya menambahkan beberapa kode itu untuk itu di sini saya menambahkan binding, kemudian menambahkan adapternya, kemudian di sini saya menambahkan concrete view-nya, lalu di sini saya juga menambahkan binding untuk linear layout manager, dan di sini saya juga menambahkan private phone fax untuk user itu nanti funds untuk delete, dan di sini saya juga menambahkan resume dan kemudian destroy view. Kemudian selanjutnya di sini kita masuk pada kelas user adapter. Pada kelas user adapter ini saya menambahkan binding, kemudian saya menambahkan button delete-nya itu nanti hapus user. Apakah kamu yakin untuk menghapus user ini? Jika ya, maka user terhapus. Nah, jika tidak, nanti usernya bakal terhapus.
Kemudian selanjutnya saya di sini menambahkan kelas user for from activity. Nah, di dalam kelas ini saya juga menambahkan beberapa on-crate dan beberapa binding. Nah, kelas ini di dalam di dalam kelas ini saya juga menambahkan beberapa toolbar dan ice bag. Lalu di sini saya kayak menambahkan button save pada usernya, yaitu untuk binding nama, kemudian binding untuk emailnya, lalu untuk passwordnya. Nanti semua kolomnya bakal terisi. Kemudian di manifest Android-nya di sini saya menambahkan activity untuk menu dashboard-nya nanti. Lalu saya selanjutnya menambahkan menu di di layout-nya, yaitu di sini saya menambahkan menu user daripada layoutnya. Di sini saya menambahkan teks untuk nama dan teks untuk email. Lalu di sini saya juga menambahkan image view untuk delete. Lalu selanjutnya saya menambahkan fragment user. Fragment user ini nanti digunakan untuk menampilkan data yang kita masukkan atau ID yang kita masukkan. Misalnya nanti kita masukin email dan masukin password. Nah, nanti datanya akan keluar muncul di sini. Kemudian selanjutnya saya juga menambahkan menu pada dashboardnya. Lalu di sini saya juga menambahkan activity user form. Nah, di dalam activity user form ini saya membuat beberapa tag field untuk mengisi nama, untuk mengisi email, dan untuk mengisi password. Dan di sini saya juga menambahkan tombol save-nya agar data yang saya masukkan bisa tersave. Nah, kemudian di menu dashboardnya saya juga menambahkan ID user. Ini untuk mengaktifkannya. Fragment untuk usernya nanti. Mungkin itu saja yang saya tambahkan pada pertemuan 12 ini. Kemudian langsung saja kita cobain apakah proyek saya bisa berjalan atau tidak. Langsung saja kita login. Langsung saja kita cobain apa yang kita buat pada pertemuan ini. Nah, ini adalah tampilan dari user yang saya buat tadi, dan ini adalah email atau data yang saya masukkan di dalam kode program yang tadi. Nah, ini adalah tombol hapus untuk jika ingin menghapus data yang telah kita masukkan ke dalam user tersebut. Nah, mari kita cobain nambahin email kita, data. Misalnya di sini kita nambahin email kita udah. Nah, kita save. Nah,
Kemudian langsung saja di sini tersave dua data yang saya masukkan. Nah, jika kita cobain hapus user satu, nah maka datanya akan terhapus. Eh, Mungkin itu hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Telah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.